Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai model bisnis dan strategi pemasaran Evermos yang merupakan salah satu platform e-commerce syariah termuka di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4. Yang pertama itu ada Nasril Samsyari, yang kedua itu ada Andika Dwi Putra, yang ketiga itu saya sendiri atas Muhammad Dirga, dan yang terakhir ada Wildan Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat Evermos. Evermos merupakan singkatan dari Everyday Net for Every Muslim. Didirikan pada tahun 2018 di Bandung. Evermos hadir sebagai platform e-commerce berbasis syariah yang menyediakan produk halal dan mendukung gaya hidup muslim. Yang menarik dari Evermos adalah penggunaan model dropship yang memungkinkan siapa saja menjadi reseller tanpa perlu stok barang. Dengan demikian, masyarakat, terutama pelaku UMKM, bisa lebih mudah memulai usaha. Selain itu, Evermos juga mendapat dukungan dari sejumlah investor syariah seperti Venturar dan UOB Venture. Dan di sini kami ada model bisnis. Model bisnis Evermos menggabungkan konsep marketplace dan dropshipping. Evermos memposisikan diri sebagai penghubung antara brand lokal dan reseller yang mayoritas adalah masyarakat muslim dan pelaku UMKM. Sumber pendapatan Evermos berasal dari margin penjualan produk yang dijual melalui platform. Yang kedua itu pembiayaan layanan premium bagi reseller yang ingin mendapatkan fitur tambahan. Itulah yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya ada akad yang digunakan. Yang pertama itu murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan jelas, dan yang kedua itu adalah wakalah. Reseller diberi kuasa menjual atas nama produsen, dan yang ketiga adalah jualah, bonus diberikan atas pencapaian atau target penjualan. Dan selanjutnya ada kepatuhan syariah, di mana Dewan Pengawas Syariah atau DPS internal dan kuasa produksi hanya memproduksi produk halal dan sesuai nilai Islam, dan tidak ada riba, gahar ataupun unsur haram. Dan adapun edukasi syariah untuk reseller. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dari Evermos itu. Jadi pada tantangan 1 yaitu kurasi produk. Nah, jadi salah satu tantangan utama yang dihadapi Evermos sebagai platform e-commerce syariah adalah proses kurasi produk. Jadi di sini kami harus benar-benar memastikan bahwa setiap produk yang dijual di platform ini halal dan sesuai syariah. Tidak hanya terbebas dari zat haram, tetapi juga dari unsur-unsur gharar atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Ini membutuhkan sistem pengawasan yang ketat serta komitmen dari semua pihak, baik produsen maupun reseller, untuk menjaga integritas nilai-nilai syariah. Adapun tantangan 2 yakni mengenai literasi syariah digital. Nah, jadi banyak reseller yang tergabung di Evermos belum sepenuhnya memahami prinsip jual beli dalam Islam. Padahal memahami akad-akad seperti murahabah, wakalah dan jualah sangat penting untuk menjaga transaksi tetap sah menurut syariah. Oleh karena itu, Evermos perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan agar setiap mitra tidak hanya sukses secara bisnis, tetapi juga berdakwah melalui jual beli yang halal dan berkah. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya itu tantangan 3, kompetensi dengan platform konvensional. Nah, di sini itu harga dan fitur sering dibandingkan dengan e-komersi umum. Kemudian biaya operasional tinggi karena kurasi dan kepatuhan syariah. Nah, selanjutnya itu strategi pemasaran 1 dan 2.
Nah, yang pertama itu ada konten edukasi Islamik, video, infografis, webinar, soal dan bisnis syariah. Kemudian storytelling Islamik, kisah sukses reseller dan UMKM lokal. Kemudian ada kolaborasi influencer muslim. Nah, meningkatkan kepercayaan. Kemudian pemberdayaan komunitas, masjid dan pesantren. Dan yang terakhir itu program loyalitas berbasis nilai keislaman. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.